sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama pernah berpesan, Al-Ma'idatu Baitudda. Ketahuilah bahwa perut kita adalah sumber semua penyakit. Wal-himyatu ra'sud dawa. Ternyata pola makan kita adalah sumber pengobatan bagi kita. Itu sebabnya kita diajarkan dalam Islam lewat ibadah puasa. Kita dilatih kapan kita makan dan minum, kapan kita berhenti. Sumu tasihun. Berpuasalah, maka tubuhmu akan sehat. Mudah-mudahan momentum Ramadan kali ini melatih kita menjadi orang-orang yang pandai mengatur pola makan kita. Saya Ustadz Al-Habsyi. Salam sehat. Go Healthy. Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Ronald Surapraja. Salam sehat, salam Go Healthy. Terima kasih ya buat Ustadz Ahmad Al-Habsyi yang telah memberikan kalimat-kalimat yang bisa menjadi perenungan supaya kita menjaga kesehatan. Nah, karena kami peduli akan kesehatan Anda pemirsa, Anda harus tahu nih bahwa Go Healthy telah mencapai episode lebih dari 2000. Nah, ini adalah sebuah bukti nyata komitmen kami Go Mall dan juga Go Healthy untuk terus memberikan edukasi dan inspirasi kesehatan buat Anda pemirsa Indonesia. Dan soal kesehatan saya ditemani oleh dua sahabat saya, dua praktisi ya. Ada Bang Faidon dan juga ada Mas Yo. Hai, apa kabar Bapak-bapak? Kabar baik, gimana kabarnya Kang Ronald? Sehat dong. Sehat, bugar, semangat, bergairah, seksi, kinclong, oh yeah. Oh yeah ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari narasumber kami kali ini yang masih muda, padahal lebih muda dari saya, tapi masalah kesehatannya nggak main-main. Gara-gara apa? Nanti kita akan cari tahu ya. Bersama kami ada Mbak Kiki di sini. Mbak Kiki apa kabar? Baik. Sehat Mbak Kiki? Alhamdulillah Yakin? sehat. Yakin dulu, sehat. Dulu sehat nggak? Enggak. Tahu nggak? Ini udah pernah kena stroke. Kena stroke karena tensinya tinggi. Iya. Karena apanya lagi yang tinggi? Gula darah. Gula darahnya tinggi, apalagi yang tinggi? Asam urat, Diborong kolesterol. semua. Pokoknya diborong semua, borongan. Ya Tuhan. Nanti kita akan cerita tahu setinggi apa. Dan kalau misalnya Mbak Kiki bisa kena stroke, Anda juga bisa kena. Ya, Mbak Kiki, kita kan ketemu biasanya di acara kesenian nih. Iya. Ya, biasa. Karena beliau juga adalah seniman, penari juga, bisa untuk kostum dan wardrobe juga ya. Iya. Sekarang kesibukannya apa aja nih? Aku masih nari jarang, sudah jarang. Tapi masih di seni ya? Masih sekarang sih jadi mua ya. Make up pengantin, artis buat make up artis pengantin. ya, artis juga, pengantin Oke. juga. Dan Mbak Kiki kalau mau nyapa sahabatnya, keluarganya, tetangganya, putra-putrinya, silahkan. Ayo. Halo, buat keluarga di rumah juga teman-teman berada di mana aja. Salam sehat selalu. Oke, tadi kita lihat di awal ada tayangan dari Ustadz Ahmad Al-Habsyi yang menerangkan bahwa banyak masalah kesehatan itu diawali dari makanan. Dari apa yang kita masukkan dengan sadar ke perut kita. Bagaimana Kiki melihatnya tayangan tadi? Sepakat. Sepakat? Iya. Kiki juga banyak masalah dari makanan emang? Iya. Pola makan nggak beres pokoknya. Dulu. Iya dulunya, enggak sekarangnya udah enggak. dong. Oke pemirsa, sekarang kita akan mulai bahas mengenai kesehatannya. Ini diawali dari kisahnya Mbak Kiki. Mana pelajaran yang bisa kita ambil? Yuk kita simak dia kisahnya. Kiki Arsiandi. Serangan stroke yang menimpanya pada bulan November tahun 2021 lalu telah mengajarkannya betapa pentingnya menjaga pola hidup. Dulu sewaktu masih muda,
Ia memiliki aktivitas sebagai dancer. Tak jarang, pola tidurnya berantakan. Malam bisa menjadi siang dan siang bisa menjadi malam. Iya, pola hidupnya ya udah nggak beres ya dulu ya, nggak teratur ya, kayak malam jadi siang, siang jadi malam. Terus makanan juga nggak dijaga. Ya akhirnya dampaknya ya stroke. Hingga kejadian stroke terjadi. Saat itu, ia merasa kaki kanannya sangat berat untuk digerakkan. Ya dibawa ke klinik, diperiksakan, ternyata tensiannya tuh tinggi, 280/120. Pas serangan itu yang kaki dan tangan kanan itu lemes banget. Dan tak hanya itu, kadar gula darah Kiki serta kadar kolesterolnya juga sudah tinggi. Kiki hanya bisa berharap bisa pulih dari stroke. Ia pun tetap mencoba untuk melakukan berbagai latihan agar kesehatannya bisa segera membaik. Dulu waktu stroke, Kiki masih ingat kejadian di mana? Masih di rumah sih. Pagi, setelah pagi mau mandi, mau beraktivitas, aku di kamar mandi, kok nggak enak ya badan gitu, ngambang. Terus aku bilang sama suami aku tuh, ya tolong deh ke kamar lihat, kayaknya nyawa kurang atu nih, aku bilang gitu, kagak enak banget gitu. Terus anak aku nyamperin, mama kenapa gitu, aku tuh lemes gitu. Dikasih tuh obat itu. Aku pikir kan memang aku kurang darah ya gitu. Akhirnya sempat istirahat tuh sebentar karena besok ada kegiatan untuk ngerias pengantin kan. Malam aku udah harus ngambil bunga ke Rawabelong apa gitu pokoknya. Ya, sibuk Iya, pokoknya ya. sibuk. Padat hari itu ya? Iya, padat banget. Pas malam abis sholat Isya mau ke Rawabelong, kaki udah kelempar. Jadi gini, maaf ya. Maaf, Begini tuh jalannya aku tuh. Jadi udah muter begini, melintir. Waduh. Akhirnya sebelum aku ke Rawabelong itu aku mutusin sama suami, ayah antar aku klinik dulu lah gitu. Sampai klinik gimana Iya, tuh? akhirnya sampai klinik, suami aku nunggu di parkiran, aku masuk sendiri dengan kaki kelempar gitu. Astaga. Akhirnya dokter periksa, yang sempat kaget, dia bilang tensi aku tuh 280/120. Berapa tensi? 280/120. 280/120 tensinya. Ya, dia sampai yang pemeriksaan itu tuh dilempar. Ibu harus ke spesialis saraf ya malam ini juga, tapi sayanya bandel. Saya nggak itu. Oke. Tapi sebelumnya Mbak Kiki boleh dijawab dulu pernyataan ini dengan benar atau salah. Stroke diakibatkan oleh asam lambung yang naik ke otak. Benar atau salah kira-kira? Salah. Pernyataannya tepat bahwa itu adalah salah ya. Salah ya? Iya. Oke. Jadi stroke itu tadi seperti sudah dibahas, penyebabnya adalah penyumbatan atau pecah pembuluh darah. Nah, penyumbatan atau pecah pembuluh darah ini faktor risikonya adalah tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi. Ini yang paling sering. Ya, tapi kalau misalnya ada masalah yang terjadi bersama, Mbak Kiki mungkin mengalami hal itu, ada masalah GERD namanya. Jadi asam lambung naik ke kerongkongan karena ada kelemahan pada katup. Tapi bukan berarti asam lambung itu yang menyebabkan stroke. Bisa aja dua kejadian yang terjadi bersamaan. Makanya kalau dibilang ini adalah asam lambung bisa menyebabkan stroke, jawabannya salah. Salah ya? Ya. Mbak Kiki kena stroke yang menyerang anggota tubuh sebelah kanannya. Sebelah kanan ya. Karena yang pertama tensinya tinggi 280/120. Itu satu. Gula darahnya pada saat itu tinggi juga nggak? Saat itu nggak diperiksa ya. Oh, gula darah mah nggak diperiksa? Nggak diperiksa, cuman tensian aja diperiksa. Setelah 2 mingguan, tetangga yang kerja di itu farmasi, itu meriksa gula darah saya. Dan akhirnya tinggi 350. Ini adalah kondisi terakhir Mbak Kiki sesaat sebelum melakukan pengambilan gambar pemirsa ya. Tensi 187/118 dengan heart rate-nya 111. Ini tinggi semua nih. Kemudian gula darah sewaktunya ini 353. Nah, targetnya adalah di bawah 200. Satu lagi yang bermasalah yaitu asam urat. Asam uratnya adalah 8,9. Ini untuk wanita targetnya di bawah 6. Ini banyak faktor resiko yang memang bisa memicu munculnya stroke berulang. Selain stroke juga bisa serangan jantung atau penurunan fungsi ginjal. Dan tahukah dirimu kalau stroke yang berulang itu lebih bahaya dari yang sebelumnya? Iya, lebih fatal. Iya, tahu. Tahu. Ketika kena stroke, waktu itu hal apa yang nggak bisa dilakuin sendiri? Kayak mandi nggak bisa. Hal paling basic pun nggak bisa kan? Iya. Makan Makan pakai tangan kidal, kiri. iya.
Oh kiri masih bisa karena Masih. benar-benar nggak Benar-benar, berfungsi. iya, ngeplek. Berapa lama Mbak nggak bisa berfungsinya? Aku tuh Aduh. November kena, Januari udah mulai itu sih agak bergerak gitu. Ya Januari Udah mulai membaik udah mulai dalam- merias, pengantin udah mulai merias. Usahanya apa aja nih supaya nggak kejadian stroke yang berulang, apa aja? Minum obat tadi? Iya, minum obat. Minum obat dari dokter, minum obat apa aja kalau boleh kami tahu? Tapi obatnya dari dokter nggak? Sambungan dari yang dokter kemarin itu, yang waktu lagi di klinik itu. Nggak konsultasi lagi? Belum. Tensi ibu 180 itu namanya krisis hipertensi. Dan itu artinya pengobatannya tidak berhasil. Gagal. Itu artinya ini kapan saja saat ini juga ibu bisa kena stroke. Jadi yang mau saya sarankan adalah begini. Makan sehat, obat dari dokter, nanti ke dokter. Ketiga kita gunakan teknologi laser. Perangkatnya seperti itu, tapi nanti dia akan mengeluarkan sinar laser yang namanya low level laser therapy. Nanti si laser itu akan menembus ke pembuluh darah. Nanti di dalam pembuluh darah, bagian dalamnya pipanya, itu akan memproduksi oksida nitrit. Nah, diproduksinya di pergelangan tangan, si oksida nitritnya ikut aliran darah ke seluruh tubuh. Dampaknya apa? Pembuluh darah membuka nih Mbak Kiki dan pemirsa. Ketika pembuluh darah membuka dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka kita bisa berharap tekanan darah kita turun. Ya. Yang kedua, apa yang dilakukan teknologi laser, dia akan membantu mengurai penggumpalan darah. Tadi Mbak Kiki udah dengan jujur cerita bahwa makanannya masih belum benar. Udah pasti kalau ngelihat gulanya, kolesterolnya, tensi masih tinggi, udah pasti memang karena makanan nggak benar. Dan apa yang terjadi dengan data-data kesehatan tersebut, Anda bisa lihat darah itu seperti menggumpal. Ada gumpalan seperti itu, kolesterolnya menggumpal di situ, darah yang mengangkut gula ada di situ, asam urat nyangkut di situ, dan nggak bisa dioptimalkan, nggak bisa dipakai, dan asam urat nggak bisa dibuang. Maka ketika Mbak Kiki nanti mau menggunakan teknologi laser, pemirsa menggunakan teknologi laser, gumpalan ini akan terurai. Dampaknya apa? Dampaknya terurai lagi. kolesterol, ya kolesterol akan bisa diantar ke organ target, gula akan bisa dipakai untuk dibakar, kemudian asam urat yang kelebihan bisa dibuang, sehingga kita bisa menjadi lebih sehat. Kemudian ketika Mbak Kiki dan pemirsa menggunakan teknologi laser, digunakan di pergelangan tangan kiri, ini akan membantu meningkatkan kerja dapur energi sel tubuh kita, yaitu mitokondria. Di mana ketika mitokondria ini meningkat kerjanya, akan membawa gula dan kolesterol diubah menjadi energi. Jadi bagi pasien-pasien diabetes yang mana gula darahnya ini ada di pembuluh darah, tidak digunakan, tidak ada energinya, makanya lemes. Jadi ketika digunakan teknologi lasernya, gula darah dan kolesterol terkendali, energinya meningkat. Ya. Ayo lakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Ini ada alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, AccuLaser ini menggabungkan dua teknologi, yaitu laser dan NMES dalam satu alat dan sudah dipatenkan, juga sudah terdaftar resmi di pemerintah Indonesia. Nah, alat ini dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Semuanya dirancang untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan kesehatan pembuluh darah. Digunakannya mudah kok pemirsa. AccuLaser ini rutin sehari dipakai 2 kali saja. Durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nah, ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, juga hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya jangan sampai Anda kena komplikasi. Apakah itu stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Ya, nah cara mendapatkannya silakan Anda hubungi call center atau nomor WhatsApp yang ada di layar kaca, atau silakan pesan di official marketplace terkemuka di Indonesia. Nah pemirsa, Gogomall juga sekarang menghadirkan aplikasi yang terbaru. Namanya adalah Lagoon by Gogomall. Silakan diunduh di App Store maupun di Google Play dan nikmati banyak manfaatnya. Dan di awal tahun 2025, Gogomall telah meraih beberapa pencapaian yang luar biasa. Yang pertama tadi, peluncuran aplikasi Lagoon. Yang kedua adalah berhasil meraih sertifikasi ISO 9001, artinya mutu dan kualitasnya telah memenuhi standar internasional. Keren ya. Dan juga Gogomall meraih penghargaan Super Brand dengan kategori TV Media sebagai bukti kepercayaan konsumen kepada Gogomall yang akan terus memberikan kualitas produk dan layanannya yang terbaik.
Dan juga telah dibukanya cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, di mana semua layanan dan operasional terpusat di sana. Ya, artinya Gogomall memang tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Yuk pemirsa, sama-sama semangat hidup sehat. Oleh karenanya kami mengundang Anda untuk datang ke cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra. Pemirsa, acara ini hadir setiap hari di mana kita mendapatkan informasi mengenai kesehatan. Kalau sudah dapat infonya, take action. Segera gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, masih bersama kami di Go Healthy, masih belajar dari kisahnya Mbak Kiki, usia 40 tahunan tapi sudah terkena stroke ya. Terkena stroke karena memang gula darahnya tinggi, begitupun tensi, kolesterol dan asam uratnya tinggi. Coba diingat-ingat lagi Mbak Kiki, apa kebiasaan hidup dulu yang nggak baik? Ya itu malam jadi pagi, pagi jadi malam. Karena kerja sebagai seniman Iya, ya? karena kan nggak tahu ya tentu waktu ya. Nggak Pokoknya tahu gitu. waktu, artinya makan nggak dijaga? Iya, makan juga nggak dijaga. Kalau udah kerja lupa dari makan gitu. Lupa makan atau makan apapun dimakan? Apa aja juga dimakan sih gitu. Nggak ada Kalau pantangan, nggak, yang penting enak, yang penting kenyang? Iya. Oke. Yang kedua, tidur juga pasti berantakan dong? Iya, berantakan. Itu dia yang dibilang Oke. pagi jadi malam, malam jadi pagi gitu. Itu berantakan banget deh pola hidup tuh. Artinya nggak ada waktu buat olahraga dong dulu? Nggak ada sih, tapi kan aku seorang dancer ya, penari ya. Oke. Mungkin dengan bergerak itu. Jadi menganggap karena aku udah Iya. menari, Pernah jadi dancer Gitu. di zaman dulu, terus berharap efeknya masih sampai sekarang. Bener ya? Iya. Oke, jadi bisa dibilang tidak menjalankan pola hidup sehat ya? Iya. Mbak Kiki tahu kan banyak yang stroke yang tidak seberuntung dirimu? Tahu. Untuk bangun pun nggak bisa? Tahu, tetangga aku juga gitu. Ibaratnya satu angkatan lah gitu ya, bareng-bareng, stroke bareng. Ya ampun, satu angkatan. Terus aku yang alhamdulillah banget, puji Tuhan banget, aku dikasih kesempatan. Tetangga aku yang masih jalannya tuh nyeret-nyeret. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Jadi yang paling mensupport kesembuhan, paling banyak bantu suami? Suami, saat itu suami. Bilang, terima kasih dok. Tuh. Makasih ya udah sama-sama aku gitu. Baik suka duka pokoknya selalu bersama. Makasih ya. Dari aku sakit sampai sembuh lagi, kamu selalu ngedampingin aku. Makasih ya. Oh, kita kasih dulu waktu buat sedikit agak bernafas. Ini ada informasi penting buat Anda pemirsa. Tahukah Anda urin berbusa tanda awal gangguan ginjal? Mbak Kiki pernah ngalamin seperti ini nggak, Mbak? Iya, 1 tahun belakangan ini. Oke. Ketika seseorang ini mengalami gangguan pada ginjal, ini akan terjadi penurunan fungsi ginjal. Salah satu penurunannya yaitu proses penyaringan. Di mana ketika proses penyaringan ini terganggu, maka yang harusnya tidak dibuang jadi dibuang. Nah, salah satunya adalah protein. Jadi protein ini kan dibutuhkan oleh tubuh. Seharusnya tidak dibuang lewat ginjal. Tetapi karena proses penyaringannya itu tidak berlangsung dengan baik atau terjadi kebocoran dari ginjal, maka protein ini akan dibuang lewat kencing atau air seni atau urin. Nah, ketika jumlah protein yang dibuang di air kencing atau urin ini meningkat, ini dapat menimbulkan urin yang berbusa. Nah, selain protein yang dibuang akibat kerusakan ginjal, ada satu lagi yang dapat menyebabkan urin berbusa, yaitu kondisi dehidrasi. Jadi ketika Anda mengalami urin berbusa, ayo lakukan pemeriksaan ke dokter untuk mengevaluasi penyebabnya apa sehingga dapat diobati dengan baik. Nah, Mbak Kiki mumpung lagi ada praktisi kesehatan, ada Mas Yo, ada Bang Faidon, kalau ada yang mau ditanyain langsung boleh, silahkan. Pemakaiannya gimana nih? 1 hari itu berapa kali itu kalau kayak gini? Teknologi laser ini. 1 hari dipakainya 2 kali, mantep banget ya. Pagi sekali, malam sekali. Kalau bisa nanti perangkat itu ada teknologi namanya intranasal. Nanti Mbak Kiki kalau mau mulai pakai, ada intranasal dia masuk ke hidung.
Apa yang terjadi? Jadi dia membuka pembuluh darah bukan hanya di pergelangan tangan, tapi di area sekitar wajah. Jadi kecepatan dampak perbaikan pembuluh darahnya lebih cepat dan dampaknya lebih kuat. Nah, nanti dia akan membantu itu satu kelenjar di otak namanya pineal yang menghasilkan hormon melatonin. Melatonin itu akan membantu Mbak Kiki bisa tidur lebih lelap di jam tidur yang tepat. Kalau tidurnya lelap, proses perbaikannya bisa lebih optimal. Tapi nggak usah khawatir kalau pakai ini nanti, kalau pakai siang ngantuk. Enggak. Kalau pakai malam membantu menghasilkan hormon melatonin, kalau siang serotonin. Maka dipakai 2 kali sehari. Kemudian Mbak Kiki kan ada riwayat stroke ya, Iya. di mana pada pasien-pasien pasca stroke ada gangguan pada otak. Nah, ini akan mempengaruhi dari gerakan. Nah, orang-orang yang pasca stroke biasanya ini agak susah jalan seperti normal. Iya. Nah, ini akan mempersulit untuk olahraga. Sedangkan manusia ini diciptakan untuk bergerak. Nah, ini Mbak Kiki dan pemirsa ini bisa memanfaatkan satu ekstensi dari teknologi laser yaitu NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Caranya mudah, hanya ditempelkan pada bagian otot, bisa pada lengan, paha, kemudian betis. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu memberikan stimulus untuk otot itu bergerak. Kenapa otot ini harus bergerak? Yang pertama adalah fungsi dari otot adalah metabolisme gula. Ini kan Mbak Kiki ada diabetes. Kemudian otot harus bergerak karena ketika tidak bergerak otot ini menjadi kecil. Kalau otot kecil maka kita bergerak akan lebih susah. Jadi Mbak Kiki bisa menggunakan teknologi laser yang digunakan pada pergelangan tangan, kemudian ekstensinya yaitu NMES dan menggunakan intranasal secara rutin. Dan banyak yang sudah merasakan manfaat kesehatannya meningkat setelah menggunakan teknologi laser ya. Dan ini supaya Mbak Kiki yakin, Anda juga makin yakin, pemirsa boleh disimak cerita yang satu ini. Saya memiliki masalah di stroke dan kebetulan satu lagi itu sakit ginjal. Kalau menurut medis penyebab stroke saya itu gara-gara hipertensi. Tertingginya itu waktu itu 210/110. Sisi-sisi yang kena itu saya kebetulan di sebelah kanan, jadi itu cukup menyusahkan sekali ya. Perubahan yang saya dapat sejak menggunakan laser ini adalah pertama saya sakit banget yang namanya vertigo. Vertigo itu sungguh sangat mengganggu sekali. Tapi sejak menggunakan laser tersebut jadi kayak jarang banget kena vertigo. Dan saya sangat berharap saya gunakan ini terus dan akan menghilang sepenuhnya dari vertigonya itu. Untuk tensi sekarang sampai pada angkanya 110 atau 120/70/80. Terima kasih teknologi laser. Oleh karenanya kami mengajak Anda untuk menggunakan AccuLaser dari Gogomol. Ya, ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, AccuLaser ini menggabungkan 2 teknologi, yaitu laser dan NMES dalam satu alat dan sudah dipatenkan, juga sudah terdaftar resmi di pemerintah Indonesia. Dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi ya. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Semuanya dirancang untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Digunakannya gampang, sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, juga hipertensi, kolesterol dan asam urat yang tinggi. Harapannya jangan sampai kita kena komplikasi, apakah itu stroke, serangan jantung, gagal ginjal atau komplikasi yang menakutkan lainnya. Nah, cara mendapatkannya mudah kok ya. Silakan hubungi call center atau nomor WhatsApp yang ada di layar kaca. Ya, atau silakan Anda pesan di official marketplace terkemuka di Indonesia. Nah, Gogomol sekarang juga menghadirkan aplikasi terbarunya pemirsa yaitu Lagun by Gogomol. Ya, Lagun by Gogomol. Silakan Anda install atau unduh di App Store maupun di Google Play dan nikmati banyak manfaatnya. Dan di awal tahun 2025 Gogomol meraih beberapa pencapaian yang luar biasa. Yang pertama tadi adalah peluncuran aplikasi Lagun. Yang kedua, Gogomol berhasil meraih sertifikasi ISO 9001 yang artinya mutu dan kualitasnya standar internasional. Keren. Dan juga Gogomol meraih penghargaan Super Brand di kategori TV Media sebagai bukti kepercayaan konsumen kepada Gogomol yang akan terus memberikan kualitas produk dan layanan yang terbaik. Dan juga telah dibukanya cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, tempat di mana semua layanan dan operasional terpusat di sana.
Artinya, Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Kami mengundang Anda untuk datang ke cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra supaya makin semangat hidup sehatnya ya. Jadi pemirsa, jangan sampai kita kena komplikasi. Dapat ilmunya di acara ini, take action sekarang juga. Segera gunakan IQ Laser ya. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.